Apakah kamu masih sering bersedih karena hal-hal dunia atau memikirkan masalah-masalah yang sedang bergelut dalam hidupmu? Atau kamu sekarang lagi dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, merasa hidupmu down, tidak punya jalan keluar, kamu merasa sendiri, kamu merasa terpuruk, kamu tidak pantas bahagia? Ini adalah video yang tepat yang Allah kirimkan buat kamu. Sebegitu sayangnya Allah, sehingga Allah kirimkan ini supaya kita bisa sadar, bisa belajar bareng, bisa lebih kenal diri kita sendiri dan siapa pencipta kita. So, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Terima kasih banyak. Ini adalah video khusus series Ramadan di mana aku akan membahas buku La Tahzan karya Dr. Ait Al-Qarni. Dan di sini aku akan membagikan kiat-kiat untuk bahagia. Kalau kamu mau bahagia, ikuti kiat-kiat berikut. Yang pertama, sadarilah bahwa jika Anda tidak hidup hanya dalam batasan hari ini saja, maka akan terpecahlah pikiran Anda dan kacau semua urusan, dan akan semakin menggunung kesedihan dan kegundahan diri Anda. Inilah makna sabda Rasulullah, jika pagi tiba, janganlah menunggu sore, dan jika sore tiba, janganlah menunggu waktu pagi. Jadi, nikmati aja hari ini, detik ini, saat ini juga. Kiat yang kedua adalah lupakan masa lalu dan semua yang pernah terjadi, karena perhatian yang terpaku pada yang telah lewat dan selesai merupakan kebodohan dan kegilaan. Jangan bersedih atas masa lalu yang sudah terjadi. Seberapapun kamu sedih, mau kamu menangis menggerung-gerung sampai keluar darah di air matamu, itu tidak akan bisa merubah apapun di masa lalu. Jadi jangan bersedih atas semua yang sudah terjadi, semua yang telah menjadi takdir ketetapan Allah. Kiat yang ketiga, jangan menyibukkan diri dengan masa depan, sebab ia masih berada di alam gaib. Jangan pikirkan hingga ia datang dengan sendirinya. Jangan overthinking masalah masa depan. Jangan terlalu sedih masalah masa lalu. Jadi, nikmati hari ini. Untuk masa depan yang belum tentu terjadi, kita nggak pernah tahu 5 menit kemudian, 1 jam kemudian, esok masih kita temui atau tidak. Jadi, kalau kita bersedih karena hal-hal yang belum tentu terjadi, sangat rugi sekali. Kiat yang keempat untuk bahagia adalah jangan mudah tergoncang oleh kritikan. Jadilah orang yang teguh pendirian. Dan sadarilah bahwa kritikan itu akan mengangkat harga diri Anda setara dengan kritikan tersebut. Jadi jangan alergi sama kritikan orang. Ya biarkan saja. Kalau itu adalah kritikan yang membangun, ya terima aja. Tapi kalau itu kritikan hanya merendahkanmu atau tidak ada manfaatnya, just let it go. Jangan dengerin. Oke, kiat yang kelima, beriman kepada Allah dan beramal soleh adalah kehidupan yang baik dan bahagia. Jadi kiat untuk bahagia ya yang pastinya beriman pada Allah, percaya terhadap qada dan qadarnya, masa lalu ataupun di masa depan. Kiat yang keenam, barang siapa menginginkan ketenangan, keteduhan, dan kesenangan, maka dia harus berzikir kepada Allah. Kiat yang ketujuh, hamba harus menyadari bahwa segala sesuatu berdasarkan ketentuan qada dan qadar. Kiat ke-8, jangan menunggu terima kasih dari orang lain. Ini penting banget sih ya. Kadang kalau kita udah berbuat baik tuh rasanya kayak pengen diakui, divalidasi, dan mendengar ucapan terima kasih darinya. Padahal belum tentu orang kita baikin mau melakukan itu atau sadar diri. Dan kita juga nggak harus kok. Kebaikan itu bukan untuk siapapun. Kebaikan itu untuk diri kita sendiri dan untuk Rabb kita. Kemudian kiat ke-9, persiapkan diri Anda untuk menerima kemungkinan terburuk. Walaupun kita jangan bersuuzon ya, tapi ya percaya aja, Allah tidak akan membebani umatnya di luar kemampuannya. Jadi, dan jangan pernah terlalu berpikir buruk gitu loh. Tapi kalaupun terjadi, ya sudah, itu udah yang terbaik dari Allah. Kiat yang ke-10, kemungkinan yang terjadi itu ada baiknya untuk diri Anda. Jadi apapun yang terjadi nanti, akan terjadi nanti, ya udah nggak usah dipikirkan nanti. Dan kalaupun itu terjadi, ya sudah, itu adalah yang terbaik yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Dan kiat yang ke-11, semua qada bagi seorang muslim baik adanya. Jadi betapa indahnya urusan orang muslim. Ketika ditimpa ujian dan dia bersabar, maka pahala baginya. Ketika diberi nikmat, dia bersyukur, maka pahala baginya. Jadi tidak ada yang rugi di situ, semuanya dapat pahala. Dan kiat yang ke-12,
Berpikirlah tentang nikmat, lalu bersyukurlah. Jadi kalau kita mau hitung nikmat kita dari mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi, coba deh ditulis di jurnal. Ada berapa banyak kenikmatan yang sudah Allah berikan, yang kita minta atau kita tidak minta, yang kita sadari dan kita tidak sadari. Masya Allah, dan itu harganya sangat mahal kalau kita bandingkan dengan apapun itu di dunia ini. Oke, kiat yang ke-13 adalah Anda dengan semua yang ada pada diri Anda sudah lebih baik dan lebih banyak daripada yang dimiliki orang lain. Jadi caranya adalah kita sering-sering juga lihat ke bawah. Betapa banyak yang lebih sulit hidupnya dari kita. Lebih banyak ujiannya. Tapi mungkin mereka tidak seberisik kita. Jangan terlalu sering mendongak ke atas. Jadi kita merasa rendah diri. Tapi kita lihatlah keluar dan sering lihat di bawah kita, di sekitar kita itu masih banyak loh yang lebih ujiannya lebih berat. Oke, next adalah yang ke-14, yakinlah dari waktu ke waktu selalu saja ada jalan keluar. Coba bayangkan dari dulu sampai detik ini, udah berapa tahun kita hidup di dunia, sudah berapa banyak masalah yang kita temui, dan akhirnya selesai juga kan. Berapa banyak akhirnya kita lepas atau dapat jalan keluar, baik kita cari atau tidak cari, baik secara cepat atau lambat, itu semua kita sudah lewatin. Jadi ya sudah, kalaupun nanti ada ujian lagi, ada masalah lagi, ya pasti akan ada jalan keluar lagi. Selanjutnya kiat untuk bahagia yang ke-15, yakinlah dengan musibah hati akan tergerak untuk berdoa. Jadi berdoa itu adalah kenikmatan anugerah dari Allah SWT loh. Gak semua orang Allah karuniai hati yang tergerak untuk berdoa, apalagi kalau orang tersebut sedang diberi kenikmatan. Makanya kadang orang kaya, orang yang diberi kenikmatan, justru ujiannya lebih besar, karena bisa jadi dia lalai untuk bersyukur, dia tidak menikmati rasa dekat dengan Tuhannya. Ketika kita sedang tidak ada uang atau sedang ada masalah, sedang sedih, betapa kita dekatnya dengan Rob kita. Kita berdoa lebih lama, sujud lebih lama, kita bisa merasakan menangis. Itu orang yang nggak ada masalah, yang istidraj, ya mungkin dalam kesenangan belum tentu loh dapatkan kenikmatan seperti itu. Selanjutnya adalah kiat ke-16, musibah itu akan menajamkan nurani dan menguatkan hati. Jadi semakin kita banyak terbentur, maka kita akan terbentuk. Semakin kita mengalami banyak ujian, masalah hidup, maka hati kita akan lebih peka terhadap masalah orang lain, lebih empati terhadap orang lain, lebih menyayangi sesama. Next, ke-17 adalah sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Bahkan kalau di Al-Quran itu maknanya bersama loh, berbarengan dengan kesulitan itu sudah ada kemudahan di situ. Jadi sudah sepaket, setiap ada kesulitan bersama itu juga ada kemudahan gitu. Kiat ke-18 adalah jangan pernah hancur hanya karena perkara-perkara yang sepele. Kalau itu selama masih urusan dunia, maka itu urusannya udah sepele. Tapi kalau itu urusannya udah akhirat, urusannya iman, maka itu adalah masalah yang besar. Jadi selain itu jangan terlalu fokus bersedih untuk hal-hal duniawi. Kiat yang ke-19 adalah sesungguhnya Rob itu maha luas ampunannya. Allah itu baik banget sama orang yang bermaksiat atau mungkin tidak mengakui Tuhan, tidak menyembahnya pun Allah tetap baik, tetap memberinya hidup, memberinya makan, memberinya kesenangan, kenikmatan. Apalagi kita yang beriman, menyembah padanya, berdoa padanya, bersyukur padanya, maka balasan kenikmatan seperti apa yang udah Allah siapkan untuk kita. Jadi jangan bersedih ya. Yang ke-20 adalah jangan marah. Jadi kalau memang ada hal yang buat kamu marah, coba untuk lebih tenang, kendalikan emosi, duduk. Kalau kamu duduk posisinya belum tenang, tiduran, pokoknya ganti posisi atau ambil wudhu atau sholat lah biar lebih tenang. Karena marah itu bisa jadi akan lebih menimbulkan masalah dan penyesalan. Kiat ke-21, kehidupan ini tak lebih hanya sekedar roti, air, dan bayangan. Maka tak usahlah bersedih jika semua itu ada. Yang ke-12 adalah, dan di langit terdapat sebab-sebab rezekimu dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu. Quran Surat Az-Zariyat ayat 22. Allah sudah berfirman dalam Al-Quran bahwa rezeki kita sudah diatur, terukur, tertakar, dan tak mungkin tertukar.
Jadi kita hidup, kita juga sudah dibekali rezeki sampai kita nanti mati. Kita tidak akan mati sebelum kita menghabiskan semua jatah rezeki kita, walaupun itu hanya sebutir nasi. Dan kiat yang ke-23, kebanyakan dari apa yang Anda takutkan tidak pernah terjadi. Nah, ini dia nih, apalagi Gen-Z yang sering banget overthinking. Ayo ngaku, memikirkan masa depan, hal-hal buruk, dan itu belum tentu terjadi loh. Jangan pernah seuzon, dan jangan pernah mengundang masalah-masalah atau hal-hal buruk masuk kehidupan Anda. Jadi hal buruk itu kadang Anda ciptakan sendiri gitu loh. Jadi jangan berpikir yang macam-macam yang aneh-aneh, oke? Kemudian kiat ke-24, pada orang-orang yang tertimpa musibah itu ada suri tauladan, ya. Jadi kalau kamu tertimpa musibah, ya situ adalah ada suri tauladan, ada ketenangan juga, ada kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kiat ke-25, sesungguhnya jika Allah mencintai suatu kaum, maka Dia akan memberikan cobaan atas mereka. Jadi selama kamu masih mendapatkan cobaan, ujian, atau masalah, atau kesedihan, artinya Allah tuh masih sayang loh. Kadang Allah tuh kan pengen nanti pas kita kembali menghadapnya, kita dalam keadaan bersih dan layak untuk masuk surganya. Tapi amalan kita sendiri tuh nggak cukup gitu loh untuk masuk ke surganya Allah yang kekal itu. Jadi Allah membersihkan diri kita sebelum kita layak untuk bertemu menghadapnya. Jadi semangat. Kemudian selanjutnya adalah kiat ke-26. Ulangilah doa-doa untuk menghapuskan bencana. Doa adalah senjatanya orang mukmin. Jadi pakailah senjata itu, karena senjata itu sangat tajam dan sangat berguna banget untuk kita. Kiat yang selanjutnya, Anda harus melakukan perbuatan yang baik dan membuahkan, dan tinggalkanlah kekosongan. Kiat yang ke-28, tinggalkanlah semua kasak kusuk dan jangan percaya pada kabar burung. Nah ini dia nih, kadang kita percaya banget omongan orang tanpa memfilter, gosip-gosip, hoax, dan lain-lain berita-berita itu. Dan udah percaya. Karena zaman sekarang ini, apalagi AI, semuanya bisa dirubah. Oke, kiat yang selanjutnya adalah kedengkian dan keinginan Anda yang kuat akan membalas dendam itu hanya akan membahayakan kesehatan Anda sendiri, lebih besar daripada bahaya yang akan menimpa pihak lawan. Siapa di sini masih suka dendam sama orang lain? Dendam itu adalah racun yang menggerogoti diri Anda sendiri. Kamu berharap racun itu membunuh lawanmu, orang lain, tapi sebenarnya yang terbunuh perlahan adalah diri sendiri. Jadi hilangkanlah penyakit hati, lagi dendam, dengki mulai dari sekarang supaya tidak merugikan diri kita sendiri. Selanjutnya yang terakhir adalah semua musibah yang menimpa diri Anda adalah penghapusan dosa-dosa. Ya, semoga segala musibah, kesulitan atau ujian yang sedang kita terima sebagai penggugur dosa kita dan melipat gandakan pahala kita dan membuat kita semua meninggal dalam keadaan husnul khotimah dan bisa masuk surga Allah tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih juga buat yang sudah nonton sampai akhir. Semoga kita semua bisa berkumpul di surganya Allah, di jannahnya Allah tanpa hisab ya. Dan jangan lupa di like, comment, dan share. Siapa tahu ada sobat literasi, teman-teman atau orang tersayang yang membutuhkan video ini supaya kamu juga dapat amal jariahnya. Oke, selamat menjalankan ibadah puasa. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.